lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Graditya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang materi surat. Atau di dalam kurikulum 2013 ini dinamakan sebagai teks surat. Nah, hal yang akan kita pelajari yaitu kompetensi dasar 3.6 pada kurikulum darurat, mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang diharapkan, Ananda sekalian mampu mengenal dan memahami ciri-ciri surat, serta mampu mengidentifikasi ciri-ciri surat. Nah, sekarang kita belajar mengenal surat pribadi dan surat dinas. Pada dasarnya, surat merupakan media berkomunikasi yang penting sepanjang masa. Sebagai media komunikasi, surat memegang peranan penting dalam membina hubungan antar pribadi, antar unit kerja pada sebuah instansi, bahkan antar negara. Sebagai media komunikasi, surat menampung pikiran dan perasaan penulis atau pengirim untuk diketahui pihak lain. Oleh karena itu, surat merupakan perwujudan secara tertulis tentang aspirasi seseorang. Bahkan tidak jarang surat dianggap sebagai seseorang itu sendiri. Jadi pada intinya surat adalah alat atau media untuk berkomunikasi yang penting sepanjang masa. Walaupun pada zaman sekarang surat sudah tidak terlalu digunakan, tapi surat ini adalah bagian yang penting di dalam berkomunikasi. Nah, pernahkah Ananda menulis surat? Nah, secara umum dapat dikatakan bahwa surat adalah alat untuk menyampaikan informasi dan maksud tertentu secara tertulis. Akan tetapi, tidak semua informasi dan maksud yang tertulis dapat disebut surat. Nah, misalnya ketika Ananda semua membaca tulisan di koran, di majalah, atau di media sosial lainnya, tentu itu tidak dapat digolongkan ke dalam surat. Pengetahuan Ananda tentang surat dan bagaimana surat dapat diterima itu semuanya perlu Ananda pelajari ya. Selain mengasah kemampuan kosakata Ananda, juga dapat belajar bagaimana cara yang santun dalam menulis surat kepada orang lain. Nah, coba perhatikan contoh yang Ibu tayangkan. Ini termasuk surat apa? Ya, ada yang bisa jawab? Oke. Selanjutnya, kalau ini surat apa kira-kira? Coba diamati baik-baik dan jawabannya kalian simpan masing-masing. Nah, jelas ada perbedaan kan di antara keduanya? Fokus materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang surat pribadi. Karena surat itu dibagi menjadi dua. Ada surat pribadi, ada surat dinas. Dan yang akan kita pelajari adalah surat pribadi. Surat pribadi ini adalah contoh surat yang Ibu tayangkan pertama tadi. Silahkan dibaca semuanya. Ada surat buat nenek di rumah yang ditulis oleh Prita Salasabila. Jadi, dari semua tayangan dan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa itu surat pribadi? Ya, surat pribadi adalah surat yang ditulis dan dikirimkan bertujuan hanya untuk kepentingan pribadi penulisnya, atau bisa dikatakan sebagai bentuk komunikasi pribadi secara tertulis. Surat pribadi ada yang bersifat kekeluargaan. Misalnya, surat untuk keluarga, surat perkenalan, surat untuk sahabat. Itu contoh-contoh surat pribadi yang sifatnya kekeluargaan. Dan ada juga surat pribadi yang bersifat resmi. Misalnya surat lamaran pekerjaan, surat izin pada guru atau atasan di kantor. Jadi ketika misalnya nanti kamu menulis surat untuk izin tidak bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, maka ini dinamakan sebagai surat pribadi. Tapi surat pribadi yang bersifat resmi seperti itu. Nah, unsur-unsur surat pribadi. Unsur yang pertama yaitu adanya tanggal surat. Di dalam penulisan surat, mau pribadi mau dinas, itu pasti ada unsur tanggal surat. Yang kedua, adanya alamat surat.
Alamat surat ini, tujuan suratnya itu dikirim kepada siapa atau suratnya ditulis ditujukan kepada siapa. Yang ketiga, ada pendahuluan surat, isi surat, dan penutup surat. Ini penting ya. Pendahuluan, isi, dan penutup ini penting di dalam sebuah surat. Karena tidak semata-mata ketika kamu menulis surat, walaupun itu suratnya pribadi, tapi kamu langsung kepada intinya. Ketika kamu menulis sesuatu itu langsung kepada intinya, dalam mencarikan kertas, dan ditujukan kepada seseorang secara pribadi, itu bukan surat namanya, tapi itu namanya memo. Jadi jelas berbeda ya. Yang keempat, nama pengirim suratnya harus jelas dan disertai dengan tanda tangan pengirim surat. Ini unsur-unsur surat pribadi juga termasuk tata cara penulisan surat. Jadi dimulai dari tanggal suratnya dulu, alamat suratnya atau tujuan suratnya ditulis kepada siapa, kemudian sampaikan pendahuluannya, salamnya seperti apa, isinya seperti apa, dan ditutup penutup suratnya. Dan terakhir, nama pengirim suratnya, tulis nama kalian sebagai pengirim surat dan jangan lupa bubuhkan tanda tangan pengirim surat. Demikianlah materi penjelasan tentang surat pribadi yang bisa Ibu